Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gue sudah lama nih gak bikin Gus Ali Talks yang tanpa kamera gitu kan. Jadi gue kalau misalnya topik-topik yang agak serius, agak-agak sensitif, gue lebih prefer untuk Gus Ali Talks seperti ini dibanding gue motovlogging seperti biasa, dimana jadi topiknya lebih ke komedi, lebih ke santai gitu kan. Tapi ini ada sesuatu hal yang pengen gue bahas. Sebenarnya ini udah kepengen gue bahas agak lama, tapi kebetulan sekitar 2 minggu terakhir ini ada kejadian lah. Sampai ada yang bilang ojol versus motovlogger gitu kan. Jadi kalau misalnya ada problem di jalan, ada problem di sosial media, ada problem di manapun, kalau misalnya udah ada satu pihak lawan satu pihak langsung gede gitu. Jadi kayak misalnya ojol berantem sama motovlogger ini, langsung dicapnya ojol dan motovlogger gitu kan, langsung dicapnya semua gitu kan. Nah, kasusnya itu sebenarnya cukup ramai ya. Jadi ada satu motovlogger di mana tujuannya dia negur orang yang melanggar peraturan atau yang tidak rapi lah di jalan atau gimana gitu kan. Habis itu efeknya adalah panjang karena berujung jadi keributan. Dan keributan ini jadi panjang kemana-mana karena videonya viral dan banyak pihak yang merasa dirugikan gitu kan. Ada pencemaran nama baik lah, ada yang sampai mau ribut lah dan lain-lain gitu kan. Tapi gue tidak bisa menyalahkan dua-duanya di sini. Jadi kalau misalnya ngelihat salah ya gimana ya, nanti terlalu panjang jadi pembicaraan videonya. Tapi gue kembali lagi gini, kita di Indonesia ya. Ini gue bukan buat mendidik atau ngatur. Ini gue uncut ya videonya, jadi gue sambil ngomong terus. Jadi gue ini bukan kayak mau ngasih tahu mau apa enggak, tapi ini pendapat gue pribadi ya. Kalau lu di Indonesia gak bisa peraturan di jalan raya itu gini, itu harus diikutin, gak bisa karena situasi jalan raya kita juga random gitu loh. Jadi kadang-kadang, makanya kan gue bilang kadang pun gue juga melanggar peraturan demi keamanan gue sendiri, seperti pas nyalip kayak atau nerobos lampu merah saat tengah malam, dimana itu saat takut begal ya gue nerobos gitu kan. Itu salah satu contoh yang gue melanggar peraturan. Jadi tidak semua motovlogger itu tidak suci gitu loh. Nah, gue itu dulu juga bikin hal-hal di Gebers, dimana sampai akhirnya gue stop karena menurut gue itu malah meresahkan. Jadi kembali lagi gini, banyak yang membuat konten safety riding, banyak yang mengutamakan untuk membuat konten-konten yang memberikan edukasi tujuannya, tapi menurut gue caranya terlalu keras. Nah, karena orang-orang di Indonesia ini itu kita sama-sama tegang di jalan. Sebenarnya bukan di Indonesia sih, lebih tepatnya di Jakarta kali ya. Kita tuh sama-sama tegang di jalan. Jadi gimana? Situasi jalan raya kita tuh sangat crowded. Situasi jalan raya kita itu sangat chaos. Jadi orang pasti gampang kepancing di jalan. Jadi mana yang lebih bijak bersikapnya? Ya bersikap santai aja. Tidak semua itu harus kita beri reaksi bahkan sampai ribut gitu kan. Nah ini berlanjut ke yang itu, kita jadi bahas bersikap bijak saat ngepost something di sosial media. Jadi semua di sosial media itu kan semua orang ngelihat tanpa difilter. Semua orang bisa ngelihat, ya kan. Jadi saat lu mau ngepost dan gini, orang bisa ngelihat dan orang bisa save. Biarpun udah lu take down, biarpun udah lu delete, itu bisa di save sama orang dan re-upload, ya kan. Jadi itu seumur hidup sampai lu udah nggak ada di dunia ini, itu video masih ada. Nah, kembali ke berbijaklah saat sosial media. Saat lu mau ngepost something, pikirkan yang matang gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngepost sesuatu malah baliknya nggak baik. Tujuan lu misalnya untuk safety riding, pikirkan ini tujuan gue safety riding atau gue meluapkan emosi gue. Misalnya lu jatuh di jalan raya, oh gue jatuh gara-gara gue ugal-ugalan. Jadikan contoh bisa, tapi apakah bagus kalau gue ngupload itu gitu loh. Kayak misalnya gue bikin video ini sekarang, ini gue mikir banget ini apakah bagus gue ngupload video ini, karena ini video yang sensitif. Tapi kembali lagi, berbijaklah saat di sosial media, karena saat kita ngepost something itu panjang efeknya. Semua orang bisa nonton, jutaan bahkan miliaran orang bisa nonton. Jadi nggak cuma kayak lu ngepost doang, abis itu udah gitu loh. Gue di sini di luar ngomongin masalah AdSense dan lain-lain ya. Gue nggak tahu tujuannya apa. Gue bukan Tuhan, gitu. Gue nggak tahu gitu loh. Jadi gue nggak boleh asal nebak, ya kan. Tapi kembali lagi, jangan nafsu saat kita ngepost something di sosial media. Terkadang saat kita emosi, kita melihat semuanya benar yang kita lakukan.
Terkadang saat kita emosi, kita udah lupa sama yang namanya berpikir rasional gitu loh. Jadi saat mau ngepost, coba tanya dulu ke teman-teman sekitar. Atau jangan circle lu, tanya sama orang yang gak suka sama lu. Bagus gak mau ngepost ini ya? Itu orang yang gak suka sama lu, itu bakal ngebuka semuanya tanpa gak enakan gitu loh. Nah kembali lagi, kalau udah viral kayak gini, gimana dong? Masa mau bikin video permintaan maaf terus-terusan setelah kasus gini gitu loh. Gue udah ngeliat YouTube channelnya dia adalah motovlogger baru, masih belajar gitu kan. Dia ngupload video secara aktif belum sampai 2 bulan, YouTube channelnya belum sampai setahun. Jadi pas gue ngeliat itu, ya Allah, kok kasus lagi tuh piye gitu loh. Masalahnya di jalan nih, paling enak damai aja. Serius deh, damai aja. Lo mau menikmati berkendara, udah damai aja, gak usah yang namanya ngurusin orang gimana-gimana, gak usah. Kalau misalnya kita ngurusin orang terus ya capek. Dulu gue gitu habisnya. Dulu gue tuh kalau kalian lihat video gue 5 tahun yang lalu, itu gitu gue. Gak ada tujuan, ujung-ujungnya masalah terus di jalan. Paling enak tuh damai. Maaf suara gue agak gak enak nih. Jadi kembali lagi, berbijaklah saat lo ngepost something di sosial media, mau di Instagram, di YouTube, di Twitter, di TikTok, dan sosial media lainnya. Dimana kata-kata aja tuh bisa sangat menyakitkan, apalagi lo ada video yang lebih menyakitkan lagi. Itu dia gitu loh. Posting kalau kita permotoran ya posting aja permotoran. Mau bikin drama aja, saingan lo sama teman lo jago-jagoan skill di Sentul sirkuit. Nah itu keren tuh kayak gitu loh. Buat yang fun aja gitu loh. Gue pun sekarang lebih fokus ke sini ya karena YouTube gue sekarang pure hobi. Jadi gue mau curhat, gue mau upload modif, gue mau upload motor. Dibawa santai aja. Pokoknya udah bukan zamannya kita mencari masalah di jalan raya karena efeknya panjang dan dari dulu pun juga sudah bukan zamannya. Gitu loh. Bukan berarti dulu tuh boleh, sekarang nggak boleh. Enggak. Yang namanya ribut di jalan itu udahlah. Hindari. Paling enak damai deh. Buat apa lo punya motor ajib-ajib tapi ujung-ujungnya lo cuma berantem di jalan raya. Kembali lagi, berbijaklah di sosial media. Dan terakhir dari gue, hargai pengguna jalan lain. Oke guys, itu aja dari gue. Kalau misalnya ada salah kata, gue mohon maaf. Gue doakan yang terbaik untuk kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berdamai di jalan raya. Oke guys, itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye.